Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas tentang review jurnal yang ditulis oleh Ahmad Zainuri dengan judul Estetika Ketidaksadaran, Konsep Seni Menurut Psikoanalisis Sigmund Freud. Konsep yang paling terkenal dari Freud adalah teori ketidaksadaran atau unconscious. Freud mengatakan bahwa manusia terdiri dari 3 aspek, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah gejolak atau keinginan yang muncul pada diri manusia untuk memuaskan kesenangan atau emosinya, seperti keinginan untuk makan sebanyak-banyaknya, hasrat seksualitas, atau meluapkan emosinya. Id ini tidak mengenal budaya, nilai-nilai, agama, atau apapun. Intinya dia adalah imajinasi yang bebas sebebas-bebasnya. Setelah adanya id, maka muncullah ego untuk mengontrol tindakan tersebut akan dilakukan atau tidak. Hakikat dari nilai-nilai, agama, budaya yang mengetahui hal itu bagus atau tidak, baik atau tidak baik, disebut superego. Jadi, id dan superego ini saling berlawanan. Contohnya, id mengatakan, "Saya ingin marah." Di bayangannya, dia ingin membanting meja atau memporak-porandakan segala macam hal. Atau bahkan mungkin imajinasi yang seringkali irasional dari id, seperti ingin membakar, ingin menghancurkan semuanya, dan lain-lain. Sedangkan superego terkadang menentangnya dengan landasan hukum, nilai-nilai, atau budaya. Terkadang superego juga irasional, seperti jika saya marah akan ada warga yang mendatangi saya, lalu ada polisi, atau apapun yang ada di imajinasinya. Nah, jika id dan superego ini saling berlawanan, maka muncullah kecemasan atau was-was dari seseorang. Disinilah fungsi dari ego untuk mengontrol atau menjembatani. Contoh lain, ketika id menginginkan makan sebanyak-banyaknya, lalu datanglah superego yang berpikiran bahwa jika makan terlalu banyak akan menimbulkan hal yang tidak baik. Nah, disinilah muncul ego sebagai penengah. Dia akan menentukan ini akan dilakukan atau tidak. Ketika id dan superego saling berlawanan, maka akan terjadi kecemasan. Nah, disinilah peran penting dari ego. Setiap manusia mempunyai egonya masing-masing. Setiap hari dilatih, maka semakin dewasa pikiran seseorang, maka ego akan berfungsi dengan baik. Masuk ke dalam konsep seni surrealisme. Surrealisme adalah seni yang menampilkan ketidaksadaran dalam seni. Jadi, seorang seniman dengan bebas mengejawantahkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ingin dipuaskan atau id-nya. Di dalam seni lukis, seorang seniman dengan bebas menampilkan imajinasi-imajinasinya yang mungkin tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya seorang pelukis yang bernama Frida Kahlo. Dia melukis rusa yang berkepala manusia dengan tubuh yang penuh dengan panah. Tentunya hal ini tidak akan ada di dunia nyata. Namun, lukisan ini mempunyai makna yang tersirat. Mungkin dia merasa tertekan, yang dia bisa mati secara perlahan dan ingin bebas. Dalam dunia film, seorang seniman bisa menampilkan imajinasi-imajinasi yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Contohnya, keinginan manusia untuk bisa terbang, maka adanya film Superman. Contoh yang lain, keinginan manusia untuk menjadi kuat, maka ada film Hulk, dan lain sebagainya. Dalam dunia sastra, seorang seniman bisa bebas melampiaskan hasratnya melalui kata-kata dalam bentuk novel atau puisi atau cerpen dan lain sebagainya. Asmanadia mengungkapkan, ketika ia marah dengan seseorang, lantas ia tidak mengungkapkan amarahnya, namun ia menuliskan nama seseorang tersebut untuk dijadikan tokoh antagonis. Kesimpulan dari jurnal ini adalah hasrat, id atau libido dari seorang seniman bisa dipuaskan dengan
melalui karya seni. Jadi, semakin bergejolak hal yang ada dalam pikiran seniman, maka akan semakin imajinatif atau semakin kreatif karya seni tersebut. Menurut saya, kelebihan dari jurnal ini adalah penulis berhasil menjelaskan hubungan antara teori Sigmund Freud dengan karya seni surrealisme. Kekurangan dari jurnal ini adalah tidak membahas secara detail contoh dari karya seni surrealisme.